Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arka Shalanas, perwakilan kelompok 1 11 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas masa kejayaan umat Islam dan kemunduran kerajaan-kerajaan besar Islam. Langsung saja kita mulai. Pada periode klasik Islam mencapai masa keemasannya dan Spanyol, Andalusia Umayyah II merupakan pusat peradaban Islam yang sangat penting, menyaingi Baghdad atau Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Kemajuan umat Islam pada Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dan faktor eksternal. 1. Faktor internal. Konsistensi dan istiqamah umat Islam kepada ajaran Islam. Ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Islam sebagai rahmat seluruh alam. Islam sebagai agama dakwah, sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Yang kedua, faktor eksternal. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Pengaruh Persia pada saat itu sangat penting. Persia banyak berjasa dalam bidang pemerintahan, perkembangan ilmu filsafat, dan sastra. Adapun pengaruh Yunani masuk melalui berbagai macam terjemahan dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat. Gerakan terjemahan pada masa periode klasik, usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Selain faktor tersebut di atas, kejayaan Islam ini disebabkan pula oleh adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama yang ada pada periode klasik tersebut, antara lain seperti berikut. Melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal. Al-Quran di dalamnya banyak ayat menyuruh kita menggunakan akal untuk berpikir. Melaksanakan isi hadis. Banyak hadis yang menyuruh kita untuk terus-menerus menuntut ilmu, meskipun harus ke negeri Cina. Bukan hanya ilmu agama yang dicari, tetapi ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan kehidupan manusia di dunia ini. Mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad. Contohnya, ilmu pengetahuan umum dengan mempelajari ilmu filsafat Yunani. Maka, pada saat itu, banyak bermunculan ulama fikih, tauhid atau kalam, tafsir, hadis, ulama bidang sains, dalam hal ini ilmu kedokteran, matematika, optik, kimia, fisika, geografi, dan lain-lain. Ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Dari gerakan-gerakan tersebut di atas, muncullah tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat berijtihad dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan. Tokoh-tokoh dan terlain. Pertama, tokoh pada ilmu filsafat: Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Majah, Ibnu Tufail, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Pada bidang kedokteran, Jabir bin Hayyan, Lain bin Ishaq, Tabib bin Qurra, Ar-Razi atau Razes. Pada bidang matematika, Umar Al-Farukan dan Al-Khawarizmi. Lanjut pada bidang astronomi, Al-Farazi, Al-Ghattani atau Al-Bettanius, Abul Wafa, dan yang terakhir Al-Fargoni atau Al-Fragenius. Bidang seni ukir, Badar dan Tarif. Adapun ilmu tafsir, Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu
al-Andalusi, As-Suda, Mutakil bin Sulaiman, Muhammad bin Ishaq, dan lain-lain. Dan yang terakhir ilmu hadis, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmizi, dan lain-lain. Masa kejayaan umat Islam. Ketika itu, orang-orang Eropa Kristen banyak yang belajar di perguruan tinggi Islam di sana. Sebagian wilayah Eropa, Afrika, dan bahkan Asia pernah ditaklukkan Panglima Tariq bin Ziyad, dan Islam berhasil menanamkan nilai-nilai syariat dalam setiap sendi kehidupan dan pemerintahan. Demikian juga Islam pernah berjaya di India. Salah satu bukti peninggalan dari dinasti Mughal India adalah Taj Mahal. Kemajuan pada bidang ilmu pengetahuan. Kemajuan pada bidang ilmu pengetahuan ada dua tokoh, yakni Ibnu Sina dan Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Ibnu Sina atau orang Eropa menyebutnya Avicenna adalah ilmuwan muslim yang termasyhur saat itu. Beliau dikenal sebagai bapak kedokteran dunia. Salah satu karyanya yang terkenal yaitu Qanun fi Tib dan Asy-Syifa. Ilmuwan muslim ahli matematika bernama Al-Khawarizmi adalah salah satu ilmuwan termasyhur. Beliau adalah penemu aljabar atau algebra, algoritma, Arabic numeral, dalam hal ini angka Arab, dalam kitab Al-Jam'ah wal Tafriq bihisab al-Hind, kemudian diadopsi sebagai angka standar di berbagai belahan dunia, menggantikan sistem bilangan Romawi yang sangat tidak fleksibel. Kemunduran kerajaan-kerajaan besar Islam. Dinasti Abbasiyah, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu perebutan kekuasaan, fanatisme kebangsaan, krisis ekonomi, penguasa yang mulai menyimpang dan disintegrasi. Kemudian faktor eksternalnya, perang salib antar umat Islam dan umat Kristiani sehingga menanamkan benih permusuhan yang kuat. Kemudian serangan dari bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan yang telah meluluh lantahkan Baghdad dan seluruh wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Umayyah II Andalusia. Pemerintahan melemah sementara pihak musuh semakin kuat dan berhasil mensterilkan seluruh Andalusia dari pengaruh Islam. Salah satu peninggalan kejayaan Andalusia yaitu Istana Al-Habra, Masjid Agung Cordoba. Kemunduran kerajaan-kerajaan besar Islam. Kerajaan pertama Daulah Turki Utsmani yang disebabkan oleh kondisi pemerintahan yang lemah, melemahnya kekuatan militer, dan serangan dari bangsa Eropa. Kemudian Daulah Safawi Persia. Konflik berkepanjangan dengan Turki Utsmani, dekadensi moral pimpinan, kemerosotan aspek kemiliteran, dan perebutan kekuasaan. Kerajaan Daulah Mughal India yang disebabkan oleh rapuhnya kondisi dalam negeri Daulah Mughal sehingga Imperium Inggris berhasil meruntuh kejayaan dan menjajahnya.